Oke, langsung saja langkah awal buat slip knot. Kemudian 45 plus 1 rantai. Totalnya nanti ada 46 rantai. Di sini saya buat kelipatan 5. Setelah mendapat 46 rantai, masuk ke rantai ke-45, membuat SC. Lalu masing-masing lubang diisi dengan 1 SC. Kita lanjutkan sampai ujung. Bertemu di ujung akhir. Tambahkan 1 rantai, kemudian dibalik. Lanjut mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC. Lalu lanjutkan membuat single crochet bolak-balik sampai mendapat 10 baris. Nah, ini sudah mendapatkan 10 baris ya. Hingga lubang tepi alasnya juga ada 10. Teman-teman bisa tambahkan supaya alasnya lebih lebar lagi. Nah, selanjutnya kita akan isi masing-masing lubang berkeliling dengan 1 single crochet. Namun di setiap ujungnya ada 4 ujung, kita akan isi dengan 2 SC atau increase. Untuk ujung awalan ini kita akan isi terakhir ya. Kita lanjut mengisi 1 lubangnya dengan 1 SC. Bertemu di ujung lubang yang kedua, kita isi dengan 2 SC. Lalu lanjutkan mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 SC. Nanti kita akan bertemu di awalan lagi. Namun jangan lupa di setiap ujung ya, ujung ke-3 dan ke-4 nanti diisi 2 SC. Kita lanjutkan sampai bertemu di awalan lagi. Nah, ini sudah di awalan lagi, kita isi dengan 2 SC. 1, 2. Hasil alasnya seperti ini, kita akan masuk di pondasi kedua. Kita isi masing-masing lubangnya berkeliling dengan 1 SC. Tidak ada lagi penambahan atau increase di setiap ujung lubang. Nah, sudah sampai di awalan lagi. Hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke motifnya. Masuk di lubang berikutnya buat slip stitch. Kemudian 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 double crochet. Lalu masuk lubang berikutnya, kita isi 1 double crochet. Kemudian masuk ke lubang berikutnya, 1 lubangnya diisi dengan 1 double crochet. Lanjutkan sampai memutar, bertemu di awalan 3 rantai. Sudah bertemu di awalan 3 rantai, kemudian kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, untuk hasilnya seperti ini, lalu masuk di baris berikutnya. Buat 3 rantai.
3 rantai ini kita anggap sebagai satu double crochet. Lalu masuk di lubang yang sama membuat 4 double crochet. Total ada 5 DC dalam satu lubang, kemudian kita skip 3 lubang, masuk lubang berikutnya membuat 5 double crochet. Skip lagi 3 lubang, masuk lubang berikutnya membuat 5 DC. Ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalannya lagi. Bertemu di awalannya lagi, kita tahan benangnya ya, lalu kita ganti dengan warna hijau muda. Kemudian slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian kita putar buat 1 rantai, lalu masuk di lubang pertama membuat SC, kemudian masuk ke lubang-lubang berikutnya, satu lubangnya diisi 1 SC. Total ada 5 SC di motif pertama ini. Kemudian kita masuk di motif kedua, di bagian double crochet yang pertama, kita isi dengan 4 SC, seperti ini. Lalu kita skip 3 double crochet, kita langsung masuk di double crochet yang kelima, membuat 4 SC. Nah, hasilnya seperti ini motifnya ya. Lalu kita langsung masuk di motif berikutnya, membuat 5 SC, masing-masing lubang diisi 1 SC ya. Kemudian masuk di lubang DC awal, dari belakang kita isi 4 SC. Lalu langsung masuk di double crochet kelima, kita isi lagi dengan 4 SC.
Lalu masuk ke lubang-lubang berikutnya. Satu lubangnya diisi 1 SC. Nah, untuk hasil motifnya seperti ini, kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Bertemu di awalannya lagi, kita slip stitch di SC yang awal. Kemudian kita ganti benangnya dengan warna hijau tua ya. Kemudian buat 1 rantai. Lalu kita putar lagi tasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip stitch. Lalu masuk di lubang tengah. Kita slip stitch lagi di sini ya. Kemudian membuat 3 rantai. 3 rantai ini dianggap sebagai 1 DC. Lalu masuk di lubang yang sama membuat 4 DC. Total ada 5 DC dalam satu lubang, kemudian kita skip 2 lubang ya. Masuk di lubang berikutnya atau lubang tengah-tengah membuat 5 double crochet. Lalu kita skip 4 lubang. Masuk ke lubang tengah membuat 5 double crochet. Lalu kita skip lagi 4 lubang, masuk di lubang tengah-tengah motif berikutnya, membuat 5 DC. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Bertemu di awalannya lagi, setelah mendapat 5 DC, kita tahan di DC yang kelima akhir, lalu ganti benangnya dengan hijau muda, kemudian slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian buat 1 rantai lalu dibalik.
Kita masuk di baris berikutnya. Baris berikutnya, karena di bawah motif yang hijau diisi dengan 5 SC pada masing-masing lubang, maka motif yang di atasnya diisi dengan 4 SC di DC awal dan 4 SC di DC akhir. Seperti ini. Kemudian masuk di motif yang kedua. Kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 SC. Total ada 5 SC. Nah, jadinya motifnya seperti ini ya. Lalu masuk di motif berikutnya. Masuk di DC awal diisi dengan 4 SC. Lalu masuk di DC akhir diisi lagi dengan 4 SC. Lanjut mengisi dengan 5 SC. Bertemu di awalannya lagi, lalu slip stitch di SC yang awal. Ganti benang dengan warna hijau tua. Kemudian buat satu rantai, lalu kita putar. Kita slip stitch. Masuk di lubang yang tengah, kita slip stitch lagi. Kemudian membuat 3 rantai. 3 rantai di sini kita anggap sebagai 1 DC, lalu masuk di lubang yang sama membuat 4 DC. Totalnya nanti ada 5 double crochet. Lalu kita skip 4 lubang, masuk di lubang tengah, membuat 5 DC. Skip lagi 4 lubang, masuk di lubang tengah motif berikutnya, membuat 5 DC.
Lalu skip lagi 4 lubang, masuk di lubang tengah-tengah motif berikutnya membuat 5 DC. Lalu kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Bertemu di awalan lagi, kita tahan di double crochet kelima akhir. Kita ganti benang dengan warna hijau muda. Lalu slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, untuk hasil motifnya jadi seperti ini. Kita tinggal mengulangi pola yang sama sampai mendapat tinggi yang kita inginkan. Ini kita lanjutkan dulu, nanti kita akan bertemu di baris terakhir. Sampai di baris terakhir, buat satu rantai, kemudian dibalik. Lalu di sini kita akan membuat listnya. Masuk di lubang awal membuat SC. Lalu masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Ini kita lanjutkan sampai memutar, bertemu di awalan lagi. Sudah sampai di awalannya lagi, lalu kita slip stitch di lubang awal. Kemudian ulangi membuat satu rantai, lalu masing-masing lubang diisi 1 SC memutar. Ini kita lanjutkan sampai mendapatkan 7 baris. Sudah sampai di baris ke-7 akhir, lalu slip stitch, kemudian putus benangnya, rapi-rapikan. Berikutnya kita akan buat tali handle-nya, sisakan benang sedikit agak panjang, lalu buat slip knot. Kemudian di sini saya akan membuat 85 rantai.
Setelah mendapat 85 rantai, kemudian kita masuk ke rantai sebelumnya, membuat SC. Lalu masuk ke rantai-rantai berikutnya, satu lubang rantainya diisi dengan 1 SC. Ini kita lanjutkan sampai ujung, kemudian nanti setelah sampai ujung tambahkan 1 rantai, membuat single crochet bolak-balik sampai mendapat 7 baris. Bertemu di baris ke-7 akhir, kita putus benangnya. Nah, di sini saya buat 2 kali tali handle dengan ukuran yang sama. Kemudian kita beri penanda, kita hitung 7 lubang dari ujung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di lubang ke-7 kita beri penanda, sebelahnya juga. Dan di sini juga dihitung 7 lubang. Nah, berikutnya kita akan jahit menggunakan jarum jahit di sebelah sininya. Ini kita lanjutkan sampai bertemu di penanda sebelahnya. Setelah sampai ujung, kita lepas penanda. Lalu kita selipkan supaya jahitannya tidak lepas. Kemudian putus benangnya, rapi-rapikan. Nah, setelah tali handle-nya jadi, dua-duanya seperti ini, lalu kita pasang di bibir tasnya menggunakan jahit manual atau jarum tapestri. Nah, ini hasil tasnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kasih furing di dalamnya dan beri resleting supaya terlihat lebih rapi.